bisnis biasanya kan itu kan dibahas di kelas ya, dan biasanya hanya di satu tempat ya, hanya di satu tempat aja. Jam 7. Tour de Java ini kita akan apa ya, caranya itu agak sedikit dia bisa dibilang agak sedikit unik lah ya, karena pematerinya itu berpindah-pindah tempat mengelilingi lima kota besar di Pulau Jawa, yaitu kota Yogyakarta, Solo, kemudian Kediri, Malang, dan Surabaya. Nah, nanti juga di acara Tour de Java ini kita akan ada apa ya, sharing bisnis dengan dua konsep ya, dengan dua konsep. Ada yang gratis yang pertama, kemudian ada yang berbayar. Nah, yang gratis nanti kita akan sharing by live FB. Itu yang gratis. By live FB. Jadi saat kita mampir di lima kota besar yang tadi saya sebutkan, jika ada apa spot atau tempat-tempat yang menarik dan di situ juga ada sinyal WiFi yang bagus, insya Allah nanti kita akan live FB. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar bisnis, khususnya bisnis online, karena kami berempat. Oh ya, yang akan melakukan Tour de Java ini kami berempat. Ada Bang Jen itu penulis, teman-teman saya yakin sudah tahu, penulis buku Mantra Cover Selling, kemudian The Science of Wealth. Kemudian ada Ustadz Hendra itu penulis JKOS yang baru-baru ini sedang booming, baru launching bukunya. Kemudian ada Kang Fuad, dia penulis Dark Book. Mungkin teman-teman sudah tahu bukunya, Dark Book, buku yang agak unik karena bisa dibolak-balik, depan belakang itu bisa. Kemudian saya sendiri penulis buku From Karyawan to Juragan. Jadi kami berempat akan melakukan tour, kemudian sambil melakukan tour kita akan sharing-sharing bisnis di 5 kota tersebut. Dan untuk yang kedua tadi ada kelas yang gratis atau sharing gratis, dan yang kedua ada yang sharing berbayar. Sharing berbayar ini kita akan lakukan via Zoom dan tertutup, tidak akan kita share keluar. Durasinya kurang lebih untuk setiap kota. Jadi sharing Zoom ini akan dilakukan sebanyak kurang lebih 4 kali. Nanti di tiap kotanya itu masing-masing saya, Bang Jen, Kang Fuad, dan Ustaz mengisi Zoom, mengisi sebagai pematerinya. Sedangkan nanti di kota yang kelima kemungkinan besar kita akan berkolaborasi bersama-sama. Jadi tidak ada pemateri tunggal. Sedangkan untuk yang 4 kota yang pertama itu nanti pematerinya tunggal, Bang Jen sendiri, saya bahas materi sendiri, Kang Fuad bahas sendiri, Ustadz Hendra bahas sendiri. Durasinya kurang lebih dalam satu kota itu 3 jam untuk durasi Zoom meetingnya. Dan untuk Zoom meeting, untuk kelas yang berbayar ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan recordnya karena akan kita record. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Bagi teman-teman yang mungkin nanti biasanya suka ada pertanyaan atau kendala, gimana kalau misalkan saya nggak bisa, saya pengen ikut tapi saya nggak bisa ikut Zoom-nya karena mungkin ada urusan di luar atau ada aktivitas lain. Teman-teman nggak usah khawatir karena nanti teman-teman akan dibagikan link recordingnya. Jadi teman-teman bisa buka kapanpun dan bisa berulang-ulang materi yang ada di Zoom meeting. Kemudian di 5 kota tersebut juga nanti kita akan adakan kopdar. Kopdar bagi teman-teman yang kotanya kita singgahi, teman-teman jika ada tempat-tempat yang menurut teman-teman bagus untuk dijadikan tempat kopdar, bisa info ke kami lah, siapa tahu tempat tersebut bisa kita jadikan tempat untuk kopdar bersama. Nah, untuk kopdar ini konsepnya BSBS ya, bayar sendiri-sendiri, datangnya aja gratis, nanti kita sharingnya gratis. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran untuk Tour de Java ini. Mangga, Bang Fuad, Ustadz Hendra, Bang Jan, jika ingin disampaikan, ditambahkan. Ustadz Hendra, mangga, Kang. Saya dulu, oke. Nah,
Ini mau Bismillah. Ya, terima kasih Yang. Jadi kurang lebihnya pengertian dari acara ini itu seperti yang tadi kita dengar dari penjelasan Yang Husnan. Teman-teman yang ada domisilinya itu dekat-dekat yang kita singgahi, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, kita ketemu ngobrol-ngobrol pas kopdar. Terus apa sih lebih lengkapnya atau misalnya apa aja sih materi yang bakal teman-teman dapetin kan gitu ya? Mungkin apa pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di pikiran teman-teman. Nah, materi yang akan teman-teman dapetin nanti yang jelas tentang seputar bisnis online. Itu goalnya ya, garis besarnya seperti itu. Ditambah lagi dengan insight-insight mungkin kan berbeda. Misalnya kondisi teman-teman usahanya, bisnisnya tentang produknya satu dengan yang lainnya itu pasti mungkin beda-beda. Nah, kami berempat mudah-mudahan bisa ngasih apa ya, sudut pandang yang mungkin akan berguna bagi bisnis teman-teman. Jadi itu sesi yang mungkin akan bermanfaat ya di situnya. Selain materi dari masing-masing pembicara tentunya. Jadi ketika teman-teman punya usaha, terus kita ngobrol baik nanti di kelas yang berbayar ataupun nanti pas kopdar, itu manfaatin silahkan. Tujuannya biar teman-teman ya dapat manfaat sebanyak-banyaknya ya. Yang kedua adalah kita bisa sinergi. Sinerginya seperti apa nanti akan dikasih tahu pas hari hanya. Jadi hari hanya misalnya tanggal 28 itu rencana kita di Solo dulu. Di Solo apa di Jogja ya? Pokoknya antara dua itulah, antara Jogja sama Solo dulu. Nah, di situ nanti tiap kali kita buka, baik yang kopdar ataupun yang kelas berbayar, itu akan dapat apa ya, semacam peluang lah bagi masing-masing atau bagi teman-teman yang datang yang ikut juga di kelas berbayar, itu kita akan buka kolaborasi lah semacam seperti itu. Karena trennya bisnis online itu bisa dikerjakan sama teman-teman dari, kita udah tahu ya, udah sama-sama paham bahwa senangnya online itu kita bisa kerjain dari manapun. Nah, dengan konsep itu kita akan lebih naikin, bukan cuma bisa dikerjain dari mana aja, tapi kita bisa kolaborasi dari mana aja. Kolaborasinya seperti apa, kita akan umumkan di kelas berbayarnya. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan peluang ini, atau misalnya teman-teman kalau yang belum daftar, emang seperti apa sih impact-nya bagi saya dan usaha saya nantinya, ya itu tergantung balik lagi ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau membuka diri gitu, mau membuka diri, membuka peluang, pikirannya dibuka, hatinya dibuka. Nah, sesi pas nanti berbayar kita mungkin akan dapat banyak dari kami. Apalagi misalnya kalau misalnya teman-teman setelah apa ya belajar itu bisa langsung praktek ya. Jadi semacam ini tuh semacam apa ya, bagi-baginya pengalaman dari Bang Jen, dari Angusan, dari Ustadz, dari saya itu kepada teman-teman agar
yang selama ini mungkin ada kendala bisa sedikit dibantu. Yang tadinya misalnya belum tahu, belum kebayang bakal seperti apa cara jalan bisnis online-nya, ya siapa tahu dari sharing kita ada insight-insight yang bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Itu dulu mungkin dari saya. Silahkan biar ada tambahan dari Ustadz dan Bang Jen, mangga. Ya, Ustadz Hendra, mana? Ada? Enggak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah di sini masih diturun hujan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat teman-teman juga yang di kotanya belum hujan. Mudah-mudahan segera diturunkan hujan ya, biar tambah berkah. Amin. Semakin banyak rahmat dan pertolongan Allah buat kita semuanya. Terima kasih Bang Jenderal, terima kasih Kang Fuad, terima kasih Yang Husnan. Saya sedikit aja juga, tidak akan banyak. Intinya nanti saya kebagian jatah, nanti insya Allah saya akan membawa tentang bisnis. Mungkin nanti walaupun nih, saya tidak akan bicara teknis nanti di materi saya, tetapi ini adalah materi yang menjadi spirit besar. Kenapa sih teman-teman tuh harus berjualan? Gitu? Kenapa teman-teman harus berbisnis? Kenapa teman-teman harus menjadi orang yang berhasil dalam bisnisnya gitu? Karena nanti di situ saya akan ngebahas ini adalah kita sedang menjalankan misi gitu ya, misi besar yang insya Allah nanti kalau ini kita kerjakan bersama-sama, maka impian besar bersama-sama itu pun akan bisa kita raih gitu teman-teman ya. Nah nanti seperti apa materi saya, insya Allah bisa jadi ini materinya teman-teman sudah tahu sebelumnya begitu ya. Tapi kalau yang sudah tahu mudah-mudahan nanti lebih semangat lagi gitu untuk mempraktekkan. Nah mungkin bagi yang belum tahu atau belum mengerti gitu ya, belum paham, atau sebenarnya sih udah tahu gitu ya, karena ini perintah ini ada di dalam Quran ya, karena nanti yang kita akan bahas adalah bagaimana Allah memerintahkan kita supaya menjadi generasi menjadi penerus gitu ya, dengan segala macam problematika yang ada. Nah ternyata salah satu permasalahan peradaban saat ini gitu ya, yaitu tadi ya salah satunya bisa dipecahkan lewat solusi berbisnis. Nah ini secara umum, secara besar saya akan bicara itu, dan nanti berbahagialah teman-teman yang menjadi bagian dari itu, gitu. Ya, maka nanti mungkin kita akan lebih bahas kepada bagaimana spirit para sahabat-sahabat dulu itu berbisnis, gitu ya. Bagaimana semangatnya mereka, sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian dengan kekuatan ekonominya bisa membangkitkan kejayaan gitu ya, atau mungkin kebangkitan secara umum gitu ya. Islam yang saat ini bisa dibilang kita sedih, nah, tapi kita nggak boleh berlarut dalam kesedihan itu. Allah berikan kabar gembira itu teman-teman, dan itu Allah sudah sampaikan di Quran. Nanti kita akan bahas tentang itu supaya semangat teman-teman berbisnis itu ada ruhnya gitu, nggak hanya kita sering dengar tuh bisnis ini bukan hanya untung rugi tapi surga dan neraka. Sebenarnya bukan hanya itu. Jadi bisnis itu ada semangatnya yang ini Masya Allah gitu ya, dan ini adalah yang disampaikan lewat ayat-ayat Allah itu luar biasa, dan kita akan menjadi bagian dari itu ya. Dan nanti juga teman-teman punya tugas untuk menyebarkan semangat ini kepada sebanyak-banyaknya orang supaya semangat berbisnis ini bisa semakin meluas gitu informasinya, dan menjadi salah satu solusi dari permasalahan saat ini yang ada, yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin itu yang Kang Fuad gitu ya, sedikit
Jadi nanti saya akan ya mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan ya, insya Allah gitu. Bisa silaturahim di online dan juga nanti bisa ketemu di 5 kota ya. 5 kota. Jogja, Solo, Surabaya, Kediri, dan terakhir kita di Malang, insya Allah. Mungkin itu prolognya sedikit. Siap, oke Tat, terima kasih. Bang Jen, mangga. Pamungkas. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dari saya ya sedikit juga tambahan sebelum nanti kita coba sedikit diskusi ya. Mungkin kita ada waktu sekitar sampai asar lah ya. Di sini asar itu jam 14.45. Nah, 14.45. Ya. Berarti ada waktu sekitar 30 menitan lagi. Nanti saya nyampein sedikit. Lalu nanti kita coba buka sesi tanya jawab. Teman-teman boleh tanyakan apa saja, ya, termasuk yang nggak nyambung dengan Tour de Java. Boleh ya. Boleh, silakan tanyakan misalnya tentang penjualan, tentang bisnis atau apapun lah ya. Oke. Dari saya, jadi menyambung sedikit dari yang dibilang Ustadz Hendra tadi, bahwa kita akan coba membingkai perjalanan bisnis kita itu dengan ruh Islam gitu ya, dengan ruh keislaman. Saya sih kayaknya yakin bahwa mungkin 99% atau 100% dari teman-teman yang ada di sini Muslim. Dan ketika kita menjadi Muslim, maka kita punya orientasi yang jelas bahwa kehidupan kita bukan di dunia. Ya. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Ya. Seperti kalau teman-teman pernah baca tes OW, saya sering bilang di sana bahwa orientasi hidup kita itu bukan dunia. Ya, kita di dunia ini sebentar aja, ya, sebentar banget gitu ya. Di beberapa grup saya kemarin sampai hari ini juga itu ada banyak banget kabar si Anu meninggal, bapaknya si Anu meninggal, ibunya si Anu meninggal gitu ya. Saya mikir ini cepat banget ya. Umur saya sekarang udah segini, saya udah hidup sekian puluh tahun, dan saya nggak tahu apakah bisa hidup beberapa puluh tahun lagi gitu ya. Saya jadi mikirnya, ini kalau misalnya saya diizinkan sama Allah hidup berapa puluh tahun lagi, kira-kira saya bisa apa gitu. Kalau misalnya itu kalau diizinkan hidup berapa puluh tahun lagi gitu ya. Kalau ternyata cuma Allah izinkan hidupnya 5-10 tahun lagi gitu ya. Saya bisa apa lagi gitu. Itu makin singkat gitu ya. Itu makin singkat. Jadi saya tuh mikir kita butuh percepatan gitu ya. Kita butuh percepatan, kita butuh berpikir bagaimana kita bisa membuat lompatan-lompatan dalam hidup kita gitu ya. Artinya perlu ada capaian-capaian yang memang dirancang, karena seperti yang saya bilang bahwa yang namanya capaian hidup itu dirancang, itu direncanakan. Itu bukan based on miracle gitu ya. Bukan berdasarkan keajaiban gitu. Ya. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya Rasulullah, perjalanan dakwahnya Rasulullah, semuanya itu by design, ya, semuanya by design. Hijrah ke Madinah itu by design, kemudian dakwahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi itu by design, ya. Kemudian perang ini, perang itu, penaklukan ini, penaklukan itu semuanya by design, ya. Semuanya dirancang, semuanya disetting sedemikian rupa, direncanakan, dan bukan mengalir begitu saja. Ya.
kita nggak akan bisa melihat, nggak akan mungkin pernah menemukan sejarah kegemilangan para sahabat Rasulullah itu yang dia tanpa rancangan, dia tanpa rencana. Nggak ada yang berjalan begitu saja. Ya. Termasuk kalau misalnya teman-teman mungkin yang paling sering sahabat Rasulullah yang paling sering didengar atau yang baca ceritanya atau paling sering dengar namanya itu Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Itu semua perjalanan kehidupannya itu by design. Ya. Jadi orang kaya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dengan tanpa membawa apapun, berjuang di Madinah sampai akhirnya mengembalikan kekayaannya seperti di Mekah, itu semuanya by design. Itu bukan kebetulan, itu bukan mengharapkan keajaiban gitu ya. Jadi ya saya sering agak gelisah lah gitu ya, ketika ada banyak teman-teman saudara yang hidupnya itu kayak mengharapkan keajaiban gitu ya. Ayo udahlah ngalir aja, nanti gimana Allah aja gitu. Iya, hidup itu memang gimana Allah aja, ya. Takdir kita itu memang gimana Allah aja. Tapi kita punya kewajiban untuk merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Soal nanti jadi atau enggak, soal nanti tercapai atau enggak, itu urusan belakangan gitu ya. Tapi kita diperintahkan untuk merancang kehidupan kita. Kenapa? Karena itu yang akan nanti dipertanggungjawabkan. Umur kita dihabiskan untuk apa? Harta kita dapat dari mana? Dihabiskan untuk apa? Ya, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, waktu kita dipakai untuk apa aja, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi saya mikir ya perlu ada lompatan-lompatan besar gitu ya. Hari ini kita kalau misalnya dalam konteks penghasilan, karena ya kita nggak menganggap materi itu segalanya, kita nggak menganggap uang itu segalanya, tapi hari ini uang punya peranan yang sangat besar. Sebenarnya bukan hanya hari ini ya, dari zaman Rasulullah dulu pun, ya dari zaman Rasulullah dulu, Rasulullah dan para sahabat itu punya cara berpikir yang benar, punya cara bersikap yang benar tentang uang gitu. Ya, Rasulullah dan para sahabat itu sangat menganggap uang itu sesuatu yang urgent gitu. Yang urgent, sehingga punya ada aturan-aturan main yang jelas yang harus ditaati, yang harus diikuti, dan nggak boleh main-main dengan itu gitu. Karena kalau main-main dengan itu, pertama kalau nggak dapat ya sayang gitu ya, karena banyak hal yang bisa dilakukan ketika ada uangnya. Atau kalaupun ada uangnya, itu justru lebih berbahaya lagi. Kalau salah sikapnya, kalau salah penggunaannya, itu akan lebih membahayakan gitu. Ya. Ada banyak hal tentang uang yang diatur dalam Islam, dalam agama kita, dan diatur oleh Rasulullah. Ya. Dimulai dari mindsetnya gitu. Contoh ketika misalnya Rasulullah mengatakan bahwa di perang Uhud gitu ya, di perang Uhud Rasulullah bilang semua pemanah yang di atas sana itu nggak boleh turun, apapun yang terjadi pada kami yang di bawah, gitu kan? Rasulullah sudah menempatkan beberapa orang pemanah di atas bukit untuk berjaga-jaga, untuk menembaki pasukan lawan yang ada di bawah. Dan apapun yang terjadi pada kaum muslimin, pada pasukan muslim yang di bawah, itu mereka dilarang turun, dilarang keras turun. Apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah, terserah. Pokoknya dilarang turun. Kenapa? Nah, alasannya baru ketahuan belakangan. Alasan Rasulullah melarang itu baru ketahuan belakangan. Dan saat itu, pasukan kaum muslimin udah memegang permainan, udah mengendalikan permainan, udah mengendalikan pertempuran. Ya, pasukan kaum muslimin sudah menang, sudah berada di atas angin. Pasukan kaum musyrikin sudah kocar-kacir gitu ya, sudah kalah.
Lalu pasukan kaum muslimin yang ada di bawah ini sudah mulai mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan uang hasil rampasan perang gitu. Ya bukan hanya uang tentunya, tapi ya apapun rampasannya kita bisa sebut itu dengan uang gitu. Kita sebut dengan harta, dan harta itu katakan saja itu uang gitu. Dan pasukan pemanah yang di atas begitu melihat situasinya, wah udah menang nih gitu. Wah udah menang ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka turun. Allah alam mungkin agak ketakutan gitu ya. Agak ketakutan, wah jangan-jangan nanti saya nggak dapat bagian gitu. Dan hanya segelintir orang, pasukan pemanah yang tetap ada tempatnya. Udah diingetin gitu ya, jangan turun. Rasulullah melarang kita turun, jangan turun. Tapi hanya sedikit saja di antara beberapa orang itu yang masih stay di tempat, masih diam di tempat, dan yang lainnya turun. Ya, melihat kondisi itu, karena banyak yang turun, melihat situasi itu, Khalid bin Walid yang hari itu belum beriman, ya, itu mengambil jalur yang memutar, ya. Nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk umroh, nanti bisa berkunjung ke bukit tempat para pemanah itu diam. Jadi ada bukitnya gitu. Kalau misalnya nanti pembimbing umrohnya itu paham sejarah, itu insya Allah akan dijelaskan gitu ya. Jadi di mana pasukan kaum muslimin hari itu mengumpulkan harta rampasan, di mana pasukan pemanahnya stay, kemudian dari mana Khalid bin Walid itu memutar, itu nanti ditunjukin. Ya. Jadi muter gitu dari belakang, lalu pasukan pemanah tadi dihajar dari belakang. Habis. Kemudian baru pasukan kaum musyrikin itu turun menghantam pasukan kaum muslimin dari belakang gitu, yang sedang ngumpulin harta rampasan perang itu. Sebegitu berbahayanya ketika ada orang yang nggak memahami konsep uang dalam agama ini. Ya, sebegitu pentingnya Rasulullah itu mengatur mindset kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita tentang uang. Ya. Nah, jadi kita punya aturan main tentang uang. Ya, agama ini punya aturan main yang jelas tentang uang, sangat jelas gitu ya. Mau ada uangnya atau nggak ada uangnya, itu clear banget aturan agama ini tentang uang gitu. Dan saya pengen nanti kita diskusi tentang itu nanti di Tour de Java ini. Ya, teman-teman yang berkesempatan kopdar atau nanti kita di Zoom-nya, saya pengen berdiskusi banyak tentang ini. Ya. Dan ya itu kalau tadi cerita tentang bagaimana penyikapan kita yang benar tentang uang gitu. Jangan jadi rakus dengan ada uang di depan kita gitu ya. Jangan jadi hambanya uang gitu. Karena yang berat dari uang itu bukan saat nggak ada. Kalau nggak ada uangnya ya udah gitu, mau ngapain gitu, nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi yang berat itu justru ketika ada uangnya. Godaan ada uang itu jauh lebih berat daripada nggak ada uang. Ya saya ngalamin sendiri. Ketika dulu nggak ada uang, ya udah gitu ya. Yang harus saya lakukan hanya bersabar gitu. Hanya bersabar aja. Ya udah nggak ada uangnya mau ngapain gitu kan? Mau beli ini mau beli itu juga nggak bisa gitu. Tapi begitu ada uangnya, itu godaannya ternyata jauh lebih banyak. Ya, godaan untuk bersabar ketika ada uangnya itu jauh lebih besar daripada nggak ada uangnya gitu. Mau beli ini bisa, tapi saya harus bersabar. Mau beli ini bisa juga, tapi saya harus bersabar. Untuk apa ini dibeli gitu. Ya makanya ya di postingan saya tadi pagi atau tadi siang, saya cerita tentang bagaimana mestinya kita bisa mengatur perasaan kita untuk lebih tenang ketika ada uang. Maksudnya jangan kaget gitu ya, ketika ada uang tuh jangan kaget gitu. Dan saya banyak ketemu kasus juga seperti itu. Ada banyak teman-teman saya yang sebelumnya nggak ada gitu ya, lalu Allah berikan kemampuan finansial pada mereka, dan kebanyakan kaget ya, kebanyakan kaget.
dari sikapnya, dari cara bicaranya, dari cara berpikirnya, dari cara dia mengkonsumsi dan lain sebagainya, itu semuanya berubah. Ya. Nah, ini yang urgent banget kita pahami, dan ya termasuk dalam konteks bisnis. Ya, dalam konteks bisnis itu konsekuensi yang mungkin dikejar-kejar sama sebagian besar orang itu adalah keberlimpahan uang dari situ, gitu ya. Karena bisnis itu konsekuensinya kalau dijalankan dengan benar, secara sunatullah memang akan membuka keberlimpahan, ya. Secara sunatullah memang kayak gitu, ya. Sunatullahnya memang seperti itu. Nggak ada para sahabat di zaman Rasulullah, ya, itu yang kaya kecuali mereka punya bisnis. Semuanya punya bisnis, semuanya punya usaha. Ya, entah itu perkebunan, entah itu entah itu properti atau lain sebagainya, pertanian dan sebagainya. Semuanya punya bisnis, gitu ya. Tapi karena mereka punya cara pandang yang benar tentang uang, bisnis mereka itu punya impact yang luar biasa. Ya, karena mereka tahu persis bahwa mereka nggak akan hidup selamanya. Ya, mereka paham banget bahwa hidup mereka sebentar dan mereka butuh uang untuk berjuang bersama Rasulullah, sehingga cara pandang mereka, cara bersikap mereka tentang uang itu betul-betul kayak apa ya? Kayak orang ngupil tuh ya. Kayak orang ngupil. Orang kalau udah ngupil, udah dapat upilnya itu diapain? Dibuang. Begitulah cara sahabat Rasulullah itu bersikap tentang uang. Jadi para sahabat Rasulullah itu begitu dapat uang, itu segera dibuang. Ya, itu segera dibelanjakan di jalan Allah, itu segera dipakai berinfak, dipakai berwakaf, dipakai bersedekah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Uang itu bagi mereka nggak lebih dari sekedar kayak upil gitu. Ya, kayak korong kata orang Sunda gitu. Ya, nggak lebih dari sekedar itu. Jadi begitu mudahnya mereka membuang hartanya untuk perjuangan mereka, gitu. Ya, untuk kebaikan. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar kedermawanannya Abdurrahman bin Auf, itu biasa, gitu ya. Padahal Abdurrahman bin Auf itu hanya salah seorang dari banyak banget sahabat yang luar biasa kayanya. Ya, luar biasa kayanya. Jadi sahabat-sahabat yang selevel dengan Abdurrahman bin Auf itu banyak, ya. Banyak. Ya. Katakanlah misalnya Abdullah bin Ja'far, ya, Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, ya, teman-teman mungkin tahu yang namanya Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib itu sepupu Rasulullah yang konon katanya wajahnya paling mirip dengan Rasulullah, ya, tampanannya paling mirip dengan Rasulullah, ya, itu Ja'far bin Abu Talib. Nah, ini anaknya Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib itu sahabat yang luar biasa kayanya, ya, yang luar biasa kayanya. Jadi Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini pernah suatu hari sedang berada di atas kendaraannya, gitu ya. Kemudian ada seorang asing, orang yang nggak dia kenal, lewat, gitu ya. Kemudian bilang ke Abdullah bin Ja'far, "Wahai Abdullah bin Ja'far, saya ini Ibnu Sabil. Saya ini sedang dalam perjalanan dan bekal saya habis." Ya, begitu kata si orang ini. Orang ini nggak dikenal, nggak si Abdullah bin Ja'far juga nggak kenal sama orang ini. Lalu setelah orang itu bilang seperti itu, "Saya ini Ibnu Sabil, saya sedang dalam perjalanan dan nggak ada bekal lagi." Apa yang dilakukan Abdullah bin Ja'far? Abdullah bin Ja'far turun dari kendaraannya, lalu mengatakan kepada orang yang bilang Ibnu Sabil tadi, "Oke, ini kendaraan saya, silakan diambil."
Ya, ini kendaraan saya, silakan diambil. Itu kayak kita lagi naik motor atau naik mobil gitu ya. Ada orang yang bilang, saya lagi kehabisan bekal Pak. Oh iya, ini silakan motor saya diambil. Ini silakan mobil saya diambil. Mungkin bukan motor ya, karena zaman itu kuda atau unta yang dipakai itu harganya itu biasanya rata-rata setara mobil. Nah, lalu Abdullah bin Ja'far bilang, itu di situ ada kantung, ya, ada kantong isinya uang. Kantong itu isinya ada 1.000 dinar. Silakan diambil untuk bekal perjalananmu. Teman-teman tahu berapa 1.000 dinar? 1 dinar itu sekarang 3,8 juta. 3,8 juta rupiah. Oke, katakanlah 4 juta ya. Kita bulatin aja 4 juta. Di kantong itu ada 1.000 dinar. Jadi 1.000 dinar itu berarti dikali 4 juta sama dengan 4 miliar. Itu ada 4 miliar. Jadi Abdullah bin Ja'far bilang ini ada 1.000 diambil. Lalu Abdullah bin Ja'far bilang, ini ada pedang. Ini ada pedang. Pedang ini bukan pedang sembarangan. Ini pedangnya Ali bin Abi Thalib. Karena engkau sedang dalam perjalanan, mungkin engkau akan butuh. Silakan diambil. Itu sebegitu mudahnya gitu ya. Sebegitu mudahnya orang-orang di zaman itu, bukan hanya Abdullah bin Ja'far saja, karena mostly sebagian besar sahabat Rasulullah hari itu ya memang seperti itu, kemampuan mereka untuk membuang hartanya gitu. Begitu ya. Kita hari ini mungkin masih hanya dalam level cita-citanya masih seperti itu gitu ya, karena megang uang 4 miliar juga belum pernah gitu ya. Uang 4 miliar ditaruh di kresek gitu kan belum pernah ya. Ya itu kan kantongnya hari itu ya sama dengan kresek hari ini kali ya gitu, atau tas lah gitu ya. Bawa uang 4 miliar gitu ya, itu langsung dikasih ke orang yang nggak dikenal, itu kira-kira berapa kekayaannya gitu. Itu kan yang harus dipikirkan, harus ditanyakan gitu ya. Membuang uang 4 miliar dengan sangat mudah kepada orang yang belum dikenal sama sekali, kira-kira berapa kekayaannya. Itu nggak sederhana kan gitu. Nah, jadi ya itu yang akan nanti kita diskusikan. Ini kisah tentang Abdullah bin Ja'far ini potongan saja, karena lengkapnya sebenarnya ini orang yang tadi ngaku Ibnu Sabil itu mereka ada 3 orang. Ya, 3 orang ini sebenarnya sedang ngetes 3 orang paling dermawan di Madinah saat itu. Jadi 3 orang paling dermawan yang dianggap 3 orang yang dianggap paling dermawan di Madinah saat itu mau dites sama 3 orang ini. Ya, kita tes yuk gitu. Kita ngaku Ibnu Sabil sedang kehabisan bekal, lalu kita datang ke mereka, ya, lalu nanti kita lihat seperti apa kedermawanan mereka. Itu sebenarnya ujian gitu. Ya, makanya nanti insya Allah ini bocoran. Ini saya bahas panjang di TSOW Jilid 2. Ya, saya bikin judulnya ujian kedermawanan. Oke, nanti kalau ingat, mudah-mudahan teman-teman bisa ingetin saya. Nanti kita cerita lebih lengkap tentang ini. Oke, begitu dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Yang Husnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Jen. Ulasannya luar biasa Bang Jen. Oke teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. 15 menit lagi untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan di open mic-nya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Bebas mau bertanya seputar Tour de Java atau di luar Tour de Java juga boleh. Silakan yang mau bertanya di open mic-nya. Di unmute. Atau mau tanya via chat juga boleh kalau malu-malu. Ya, yang mau tanya. Silakan Mbak Ami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ya ini tadi nyimak penjelasan Bang Jen ya. Terus saya tuh jadi kebayang sama beberapa kejadian yang dialami di sini gitu. Sebenarnya udah lama gitu. Cuman kadang itu masih bingung memposisikan diri untuk menangani hal yang seperti ini gitu. Jadi gini, kalau di tempat saya itu Bang, itu tuh kan saat ini kan saya masih ada offline di rumah gitu. Nah, untuk toko-toko offline, warung apa, nah itu tuh kayak seperti jadi entah sasaran atau entah apa gitu. Pokoknya tuh intinya itu banyak banget orang-orang yang mungkin benar itu dari Yayasan Yatim Piatu atau mungkin juga hanya mengaku-ngaku gitu. Karena saya lihat gitu kok sering banget gitu bisa seminggu sampai 3 kali 4 kali gitu dari yayasan ini, terus mungkin dari masjid itu, dari apa gitu. Nah, ada juga sampai motifnya itu bukan entah motif entah apa intinya ya Bang, maksudnya ini butuh penjelasan aja, butuh penerangan aja. Nah, ada juga itu yang kayak nawarin garam kayak gitu, ini dari pondok ini gitu kan, terus nawarin apa gitu, nawarin. Nah, itu untuk pondok ini. Nah, ya kadang itu ya kalau saya sih intinya gitu ketika saya ingin memberi ya wes pokoknya langsung saya beri gitu. Nah, cuma dengan seringnya dengan diturut sama orang itu semua yang offline yang warung-warung tuh semua dia masukin. Nah, itu tuh kayak jadi gimana gitu loh di masyarakat di sini gitu Bang. Jadi pernah dengar yang punya warung oh, kok sering banget ya kok gini. Nah, kedepannya itu gimana ya gitu. Nah, makanya kalau secara konteks yang dijelaskan Bang Jen tadi kan ujian kedermawanan mungkin. Nah, kalau untuk menyikapi hal seperti ini tuh gimana gitu Bang? Memposisikan hati gitu. Ya. Udah Mbak Ami? Ya, cukup Bang. Oke, ya terima kasih Mbak Ami. Saya kalau Mbak Ami udah nanya, saya agak deg-degan ya. Pertanyaannya sulit-sulit biasanya. Oke, saya jawab langsung aja ya. Jadi ya ini sering banget emang kasus-kasus kayak gini dan saya juga sering alami. Saya pribadi cenderung lebih merasa aman ketika saya menyalurkan uang saya ke lembaga, ke orang-orang yang memang tepat sasaran gitu ya. Ya ketika ada yang jadi saya tuh prefer gini, mending saya yang buang duluan gitu daripada orang yang datang ke saya. Ya, artinya dalam nominal yang lebih besar, ya, saya prefer saya yang berinisiatif, saya yang mencari tempat yang cocok untuk saya limpahkan uang saya gitu, ya, yang untuk mengelola uang saya. Jadi saya prefernya cari lembaga yang lebih jelas gitu ya, kayak misalnya dulu Ustadz Hendra ada di DT Peduli misalnya, atau ya ini juga alasan saya bikin lembaga sendiri ya. Saya sama Mas Fuad sama Ustadz Hendra itu ada satu yayasan namanya Yayasan Investor Pahala. Dan kenapa saya bikin yayasan itu, kenapa saya bikin lembaga itu, ya biar jelas kemana dana ini disalurkan gitu ya, biar saya tahu persis kemana dana ini disalurkan. Ya cara paling mudah untuk tahu kemana disalurkannya kan dengan kita yang menyalurkannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau kasih ke orang, ya pastikan kita tahu dia menyalurkan kemana gitu ya. Makanya perlu menyalurkan ke lembaga yang memang profesional gitu ya. Makanya memang amil yang amanah gitu. Nah, untuk yang nggak jelas gitu ya, maksudnya kita nggak tahu kejelasan benar atau enggaknya, yaitu dikembalikan ke kita masing-masing. Kalau kita mau ngasih, ya udah kasih gitu ya. Cuma mungkin nggak sebesar nominal yang tempat yang jelas tadi, gitu ya. Soal nanti dia mau berbohong atau modus atau apa namanya,
itu bukan urusan kita lagi, ya. Niat kita udah ngebantu dia, niat kita hanya berinfak karena Allah, yaitu kalaupun dia mau pakai itu untuk keburukan, kejahatan dan sebagainya, itu bukan urusan kita lagi. Meskipun kita punya hak untuk mencari tahu juga ya, dia benar atau enggak gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Saya beberapa kali itu ya sengaja ngerjain orang yang gitu ya, ngaku-ngaku kayak gitu. Ya saya bisa menjebak dia dengan pertanyaan jebakan gitu ya, dan membuat dia akhirnya kabur begitu saja karena terbukti bahwa semua yang diomongin itu bohong gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi saran saya pertama, disalurkan aja ke lembaga yang jelas, yang mereka memang profesional, mereka memang terbiasa menyalurkan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Untuk yang nominalnya besar gitu ya, misalnya kalau Mbak Ami mau infaknya 50 juta, 100 juta, nah itu saran saya disalurkan ke tempat yang jelas lah gitu. Ya. Kalau yang dalam tanda kutip yang receh gitu ya, yang 10 ribuan, 5 ribuan gitu, ya udahlah kemana aja nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang tadi yang ngaku-ngaku tadi segala macam itu juga udah nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya untuk membantu. Urusan dia bohong atau enggak itu urusan dia sama Allah. Itu kira-kira Mbak Ami. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Di sini. Oke, terima kasih Bang Jan untuk jawabannya. Oh ya teman-teman, mengingatkan kembali untuk nanti ya yang di kelas yang berbayar, nanti teman-teman bukan hanya bisa berdiskusi tentang seputar bisnis seperti saat ini ya, seperti saat ini juga teman-teman juga boleh bertanya atau berdiskusi selain bisnis ya, jika teman-teman mungkin ada pertanyaan seperti tadi Mbak Ami, atau mungkin ada pertanyaan seputar kayak yang teman-teman mana tadi ya, pertanyaan dari Mbak Liza ya, seperti yang ini, bagaimana caranya kita bersedekah supaya tidak berharap maksudnya, atau bersedekah untuk tujuan duniawi ya, biasanya seperti ini. Nanti itu juga teman-teman bisa ditanyakan di kelas yang berbayar nanti di Zoom selama kurang lebih 3 jam. Nah, ini karena waktunya juga sudah mau asar, ini mau kita lanjut habis asar atau kita selesaikan asar Bang? Tinggal 5 menit soalnya ini. Kayaknya akan repot lagi yang ngumpulin yang lainnya. Kayaknya diudahin dulu aja deh. Diudahin dulu aja ya. Oke. Ya diudahin aja, nanti kita bikin sharing berikutnya. Kan ini nanti ada 1 kali sesi, kayaknya masih keburu kan ya, ini tanggal 19, mungkin tanggal 25 atau tanggal 24 atau tanggal 26-nya kita buka lagi sharing persiapan. Oh gitu, oke. Sharing persiapan. Oke, sekalian info untuk teman-teman, mungkin ada yang bertanya tentang biaya untuk yang berbayarnya berapa yang. Untuk yang berbayar saat ini sudah masuk ke yang tahap kedua ya. Tahap pertama itu sudah waktu itu 99.000, itu sudah lewat masa waktunya. Saat ini masuk ke yang kedua, sudah naik untuk investasinya, yaitu jadi 129.000. Itu untuk sampai tanggal 20 Oktober besok. 129.000. Transfernya kemana? Transfernya ke rekening Kang Fuad. Teman-teman bisa lihat di chat. Kemudian setelah tanggal 20 atau tanggal 21 Oktober nanti sampai kita mulai ya, kita berangkat tanggal 28, berarti terakhir kurang lebih tanggal 27 Oktober, itu investasinya sudah akan naik lagi menjadi 149.000. Jadi untuk sharing bisnis tour Java ini, kita memang akan fokus di bisnis, seputar bisnis, sharing materinya, tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mungkin ada ingin ditanyakan di luar bisnis, silahkan, karena
Waktunya juga cukup panjang, sesi Zoom-nya nanti kurang lebih 3 jam untuk satu kota. Kemudian ada record-nya dibagi kemudian 3 jam per kota untuk 5 kota berarti kurang lebih ada 15 jam ya. 15 jam itu cukup panjang. Jadi teman-teman bisa bertanya seputar bisnis ataupun seputar non bisnis. Kadang-kala emang persoalan bisa jadi bukan karena bisa jadi bisnisnya itu tidak jalan atau tidak mulus karena ada persoalan lain yang menghambat, seperti tadi pertanyaan ini saya lihat juga nih, pertanyaan dari Mbak Tiana ya. Mbak Tiana itu berbisnis sudah 5 tahun tapi suaminya kurang mendukung. Nah ini kan karena ada indikasi tidak mau kalah pendapatannya dengan istri, bagaimana menyikapinya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa ditanyakan juga nanti di kelas yang berbayar. Untuk yang ini, monggo, Kat, kalau mau dijawab, Kat, dari Mbak Tiana, Kat. Maksud saya seputar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bisa juga teman-teman tanyakan nanti di kelas yang berbayar. Nanti aja, mungkin di sesi selanjutnya aja lagi. Mbak Tiana, bagaimana? Yang? Bagaimana supaya suami mendukung istrinya berbisnis, karena khawatir. Ini kayaknya Bang Jin juga ngalamin kayaknya deh. Iya, saya juga gitu. Saya nggak mau pendapatan istri saya boleh berbisnis karena takut suami penghasilannya lebih gede dari suaminya. Atau mau nanti aja dijawabnya pas sesi selanjutnya. Pak Tendra, monggo. Ya, nanti aja ya. Bang Fuad atau Bang Jen? Jawabnya nanti yang di sesi berikutnya. Kita langsung jadwalin aja gitu ya, atau dikabarin nanti? Nanti aja dikabarin lagi. Oke. Biar lebih seru ya, biar teman-teman pastiin yang kita masih ada hutang jawaban, di save aja dulu pertanyaannya. Ya, nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya ya. Ya. Oh, siap. Oke. Terus soal teknis nanti kopdarnya di mana, waktunya kapan, itu nanti akan diinfokan di grup peserta ya. Oh, siap. Oke. Oke, teman-teman. Sudah azan di sini? Ya, di sini juga sudah azan. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman, untuk pertanyaan yang belum dijawab, kita akan save. Nanti kita akan coba jawab di grup ya. Di grup WA atau di preview selanjutnya. Insya Allah kita akan jawab. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada ada kesalahan. Ustaz Tendra, Bang Jen, Kang Fuad, terima kasih semuanya. Karena sudah asar, kita cukupkan Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.